Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Andriani Putri dari kelas TKJB akan menjelaskan tentang Network Fundamental, IP address dan subnetting. Kita akan bahas dulu apa itu jaringan dan networking. Jaringan itu contohnya seperti ini ya. Kita memiliki dua PC. Yang pertama ada PC 1 dan PC 2. PC 1 memiliki IP address 192.168.1.1. Untuk PC 2 192.168.1.1.2. Jadi IP address itu seperti nama untuk PC ya. Jadi untuk saling berkomunikasi antara PC 1 dan PC 2 dapat berkomunikasi untuk mengirimkan data ataupun apapun itu yang untuk saling menghubungkan atau saling berkomunikasi perlunya IP ya. Jadi IP itu sebagai nama ya. IP itu sebagai nama, jadi kita harus memiliki perbedaan. Ini di ujungnya sudah jelas ya, ini beda. Ini titik 1 dan ini titik 2. Oke. IP address atau Internet Protocol Address, alamat yang dapat diberikan ke setiap jaringan agar terhubung. Contoh soalnya seperti ini ya, 192.168.1.1. Dan yang keduanya 192.168.1.2. Ini untuk subnettingnya, kita bahas dulu subnetting. Subnetting itu untuk menentukan jumlah IP yang dapat digunakan. Oke. Setelah itu, nah di sini ada prefix ya. Ini aku punya IP-nya 192.168.1.1/24. 24 ini prefix ya. Prefixnya adalah 24. Ini IP yang bisa digunakan. Untuk size 24 itu jumlah IP yang dapat digunakan adalah 256. Sini juga ada IP juga. IP-nya 192.168.1.1/25. Nah, ini total IP-nya 32. Jadi untuk penghitungannya, penghitungan total IP 32 dikurangi prefix. Prefixnya tadi berapa? 25. Jadi untuk penulisannya 32 dikurangi 25 sama dengan 7, atau kita dapat tulis sebagai 2/7 yang hasilnya adalah 128 ya. Setelah itu kita akan membahas subnet mask atau mikro atau prefix ya. Cisco itu subnet mask, Windows itu subnet mask. Jadi di sini nah 256 dikurangi total IP. Total IP-nya yang tadi ya 2/7 128. Jadi 256 dikurangi 128 sama dengan 128, atau dapat kita tulis sebagai 255.255.255.128. Seperti itu ya untuk contoh soalnya. Nah, kita akan bahas IP. IP itu ada 3, yaitu yang pertama ada IP network, ada IP broadcast, dan IP range. Untuk IP network adalah IP pertama dari 0 sampai 128. Kemudian IP broadcast itu IP terakhir 127 sampai 255. IP range itu IP pertengahan atau IP setelah IP network atau sebelum IP broadcast. Nah, seperti 1 sampai 128, 129 sampai 254. Nah, untuk ini dapat digunakan ya. Lain hal dengan yang tadi IP network atau IP broadcast. Kita akan membahas dengan contoh soalnya. Di sini aku sudah buat contoh soalnya. IP-nya 170.2.10.1/26. Seperti tadi pengajiannya atau tata caranya, total IP-nya 32 ya, dikurangi prefix. Prefixnya kan tadi 26. Jadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6. 6 itu 2/6. 2/6 itu adalah jumlahnya 64. Oke. Kita ke subnet mask-nya.
Nah, di sini 256 dikurangi total IP. Tadi kan total IP-nya kan 64. Nah, jadi kita tulisnya 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Oke. Nah, di sini kita udah menemukan untuk IP networknya, IP broadcast-nya, IP range-nya. Untuk IP networknya di sini ada 0, 64, 129, 192. Untuk IP broadcast-nya sini ada 63, 127, 192 dan 255. IP range 1 sampai 62, 65 sampai 126, 129 sampai 190, 193 sampai 254. Oke. Itu untuk IP dan subnetting ya. Nah, untuk materi kedua, aku akan membahas tentang IP publik dan IP privat. IP publik adalah IP yang dapat diakses dimanapun. Contohnya seperti di Google, di YouTube, dan lain-lainnya. Contoh IP-nya 8.8.8.8. Nah, itu untuk IP publik ya. Sementara untuk IP privat adalah IP yang hanya dapat diakses pada jaringan lokal atau pada jaringan tertentu saja ya. Jadi ini tidak berupa semua akses dapat diakses. Contohnya seperti ini yang tidak bisa ya, antara komputer pakai wifi komputer, HP pakai paket data itu tidak bisa. Yang bisa itu seperti ini. Contohnya komputer pakai wifi komputer, pakai wifi kantor, HP pakai wifi kantor, itu dapat diakses karena mereka sama ya. Nah, di sini kita akan bahas IP range untuk privatnya ya. Sini udah ada juga IP range privatnya 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, untuk 172-nya ada 16.0.0 sampai 172.31.2055.255 dan seterusnya ya. Nah, ini yang tadi kita bahas ini, IP range ini adalah setup privat, harus menggunakan IP range privat. Jadi untuk setup yang privat itu sudah pasti ya, IP-nya harus menggunakan IP privat gitu. Itu untuk membahas tentang IP privat dan IP publik, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah materi terakhirnya, kita akan membahas tentang OSI layer. Nah, ini kita akan membahas tentang OSI layer. Physical atau hub menghubungkan komputer dalam satu subnet ya. Contohnya seperti ini. Saya memiliki aku punya PC 3 ya. Yang pertama di PC 1 ada IP-nya 192.168.1.1. Itu untuk IP untuk PC 1, dan PC 2 192.168.1.2. Ini fisikalnya ya, hubnya. Nah, di sini ada PC 3. Ini aku IP-nya kasih 192.168.1.3. Nah, untuk hub seperti ini mereka itu dapat mengirimkan data ke semua yang terhubung dengan hub. Jadi antara PC 1, PC 2, PC 3 mereka bisa dapat menghubungkan atau mengirimkan data yang sudah terhubung dengan hub. Oke. Sini kita ada data link atau switch menghubungkan komputer dalam satu subnet. Contohnya sama seperti tadi ya. Kita punya PC 3 PC, tapi bedanya yang tadi hub tadi dengan switch itu, kalau hub kan apa hub ya? Pokoknya itulah. Ini untuk hubnya mereka dapat mengirimkan untuk data ke semua yang terhubung dengan hub kan. Beda hal dengan switch. Mereka hanya dapat mengirim pada tujuannya. Misalkan PC 1 tujuannya kepada PC 2, sudah PC 3 tidak akan bisa mendapatkan datanya. Kalau misalkan PC 2 mintanya ke 3, ya bisanya itu 2 ke 3, tidak dengan ke 1. Jadi perbedaan antara hub dengan switch itu berbeda ya.
Nah, di sini kita akan membahas terakhir tentang network atau routing. Routing itu menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnetnya. Di sini contohnya PC pertama 192.168.1.125. Ini PC 2 192.168.1.253. PC 3 152.168.1.7. Nah, kalau ini mereka dapat menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Jadi walaupun subnetnya berbeda, mereka bisa saling terhubung. Gitu. Itu untuk network atau routing. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan yang aku bisa jelaskan ke kalian. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya, karena saya juga masih belajar. Oke, cukup segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.